Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku pengurus dan jemaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita setiap hari, yakni melaksanakan sholat fardu, salah satu dari sholat fardu yang 5, yakni sholat subuh. Satu sholat yang memiliki kedudukan sama, yang istimewa, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia dan juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat yang saya baca ketika sholat tadi, yang termaktub di dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-78. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah, dirikanlah salat itu dari sejak tergelincir matahari sampai gelap malam, dan dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Para ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qur'anul Azim, mereka menafsirkan ayat ini yakni tentang berbicara tentang salat yang 5 waktu. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili. Ghasaqil lail. Kata Allah, dirikanlah salat dari tergelincir matahari hingga gelap malam, yakni maksudnya sholat wajib yang 4 itu, tergelincir matahari zuhur, asar, dan gelap malam, yakni maghrib dan isya. Dan Allah di akhir ayat itu menyebutkan Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan salat subuh itu, sesungguhnya salat subuh itu ada malaikat yang menyaksikannya. Para ulama juga menyebutkan yakni maksudnya setiap hari berganti tugas, yakni malaikat siang dan malam. Malaikat malam akan diganti dengan malaikat siang, dan mereka berkumpul melihat, menyaksikan
orang-orang yang sedang melaksanakan sholat subuh. Itu maksud inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan ini menunjukkan salah satu keistimewaan dari sholat subuh ini, Ibunda. Oleh karenanya judul atau tema kita pada subuh kali ini adalah keistimewaan sholat subuh. Dan apa yang akan kita sebutkan nanti itu bukan pembatasan. Karena sebagaimana ibadah yang lain, ibadah-ibadah di dalam agama kita itu terkandung keistimewaan yang sangat banyak dan luas dan besar dan penuh dengan keberkahan. Semua amal yang kita lakukan, yakni menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itu terkandung keistimewaan, barokah, keutamaan, pahala yang banyak sekali. Oleh karenanya kita akan menyebutkan beberapa di antaranya keistimewaan sholat subuh. Yang pertama itu, Ibunda, yakni pahalanya yang tanpa batas. Jadi sholat subuh itu, ayahanda, itu pahalanya tak berbatas. Yakni orang yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dia mendapatkan keistimewaan yang didapatkan orang-orang yang melaksanakan selain sholat subuh dengan berjamaah. Itu dia mendapatkan pahala, keistimewaan yang didapat orang-orang yang melaksanakan selain sholat subuh berjamaah. Bahkan dia akan mendapatkan lebih dari semua itu. Yang kita maksud, yakni dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat berjamaah pada umumnya, yakni 27 derajat atau 25 derajat pahala. Diberikan kebaikan kepadanya, dihapus kejelekannya, ditinggikan derajatnya, malaikat mendoakannya, dan balasan-balasan yang lain yang didapat oleh orang yang sholat berjamaah pada umumnya. Tapi ternyata sholat subuh itu di dalam hal pahala dia memiliki kelebihan yang khusus yang tidak ada pada sholat lainnya. Tidak ada pada sholat lainnya. Di antaranya adalah pahala sholat subuh itu, yakni seumpama kita sholat malam 1 malam penuh. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a jama'atan faka'annama qama nisfal lail, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallaila kullahu." Barang siapa yang sholat Isya, kata Nabi, berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Berapa jam itu kalau setengah malam? 6 jam. Setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. 1 malam penuh itu berapa jam? 12 jam. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim
Alangkah besarnya keutamaan dari yang namanya sholat subuh itu. Kita seperti melaksanakan ibadah sholat malam semalaman. Saya tidak pernah sholat malam semalaman. Yani ba'da isya sampai masuk subuh belum pernah saya. Seumur hidup saya. Ayah anda barangkali ada yang pernah? Ya? Saya mau lihat ini ada yang jidatnya hitam mungkin. Banyak sujudnya ini. Ibunda ada yang 12 jam sholat atau dipotong lah 10 jam lah. Ada yang sholat. Nggak ada mungkin kita ya. Nabi yang bengkak kakinya itu. Capek Ustaz. Hah? Kita sekarang lemah. Memang lemah kita. Kami para ustaz aja kalau baca surah, jangankan yang surah Al-Baqarah, surah Tarawih baca Sabbih saja itu panjang nih Ustaz. Kami senang Ustaz Amri cuma baca satu ayat aja. Asal suaranya enak. Iya kan? Karena kami nak nyuci piring kata ibu-ibu. Bapak-bapak nak tadarus kata ibunda. Gak ada. Nah, sholat isya itu separuh malam. Sholat subuh itu subhanallah, alangkah besarnya karunia Allah itu kepada kita ibunda. Ini keistimewaan pahalanya. Dan kita orang yang bangun malam itu dia dapat keistimewaan. Perhatikan hadis ini dari Abu Hurairah. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhiru. Yaqulu man yad'uni fa'astajiba lahu. Man yas'aluni fa'atiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Kata Rasulullah, Allah itu turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang akhir. Dan Allah berkata, mana hamba-hambaku yang berdoa? Aku itu akan mengabulkan doa-doa mereka. Mana hambaku yang meminta, memohon kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Mana hambaku yang minta ampun itu, aku akan ampuni dosa-dosanya. Ini hadis yang penuh keagungan yang besar, menunjukkan sifat Allah. Allah turun ke langit dunia, gak usah ditanya bagaimana turunnya Allah itu. Tidak sama dengan kita. Laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak sama dengan kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang penting kita beriman Allah itu turun. Yang penting kita melakukan itu ibadah tadi. Berdoa, mohon ampun, memohon. Semoga Allah mengampuni orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di akhir-akhir malam itu. Ya saudaraku ya. Siapa ini namanya? Mas Freddy, subhanallah. Tadi saya lihat dia menangis khusyuk saat berdoa tadi ba'da sholat. Semoga Allah memberkahi Mas Freddy selalu. Menyesali barangkali apa yang telah dilakukannya selama ini. Bersimpuh di hadapan Allah. Menangis. Ini waktunya kapan? Yakni ketika mau subuh. Ketika manusia-manusia yang lain terlelap, tertidur di dalam hamparan kasurnya yang empuk itu. Ibunda menangis, minta ampun kepada Allah atas segala dosa itu. Mengalir air mata ibunda. Ayahanda bermohon kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Jauhkan aku dari siksamu ya Allah. Menangis air mata itu. Menyesali kehidupan yang selama ini telah tersia-sia. Bukankah kita ingat
janji dari Nabi SAW. 7 orang yang mendapat naungan di akhir nanti, salah satunya adalah laki-laki atau orang, laki-laki perempuan yang dia berzikir kepada Allah lalu mengalir di saat sendirian, lalu mengalir air matanya itu. Dia menangis tidak disorot oleh kamera seperti saya. Karena kadangkala disorot kamera itu acting. Si Amri ini artis. Acting, dia kasih bawang. Tapi kalau orang menangis di saat sendiri sampai istrinya yang tidur, suaminya yang tidur, anaknya tidur aja nggak tahu. Suara tangisannya itu seperti kuali atau periuk yang mendidih itu. Gak ada yang tahu, boro-boro tetangga. Dia gak kabarkan itu. Dia hanya Allah yang mengetahuinya. Nanti ibunda lagi baca ya. 7 orang yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan nanti di hari kiamat kecuali naungan Allah. Salah satunya orang yang berzikir saat dia sendiri lalu mengalir air matanya itu. Kemudian pahala sholat subuh itu, yakni sholat subuh itu ayahanda ibunda, itu cahaya kita nanti di hari kiamat. Yakni ketika tak ada cahaya di hari kiamat, matahari nggak ada, apalagi lampu kita yang bagus ini, senter nggak ada, kegelapan kubur itu yang meneranginya adalah sholat subuh itu. Ini hadisnya ibunda dari Buraidah al-Aslami, dia berkata, Rasulullah bersabda, "Basyiral musya'ina fi zulmi ila al-masajid bin nurid tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Ustaz, kami sekarang tidak gelap lagi jalan, sudah ada lampu PLN ya kan, atau lampu-lampu lainnya. Kena ada hadis ini ibunda? Hah? Masih kena, karena Allah Maha tahu. Sama seperti kita pergi haji, zaman Nabi nggak ada pesawat, kita ada pesawat. Tapi nilainya insya Allah sama. Ya, ini perjuangan ibunda berjalan ke masjid ini untuk sholat subuh itu yang dinilai Allah, dan Allah akan balas itu dengan cahaya itu. Orang yang berjalan itu maksudnya mereka yang membiasakan diri melaksanakan keutamaan yang besar ini. Kegelapan di sini kata para ulama dalam menafsirkan, mensyarahkan, menjelaskan hadis ini, kegelapan ini maksudnya sholat isya dan subuh. Dan menuju masjid itu merupakan dalil yang jelas bahwa cahaya itu diberikan kepada orang yang membiasakan diri sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Tidak hanya berjamaah tapi di masjid. Dan 2 sholat ini adalah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Sholat isya, apalagi sholat subuh. Dia tidak diberikan melainkan bagi orang-orang yang telah dibersihkan hatinya, dipilihkan. Karena beratnya biasa bangun subuh itu berat ayahanda, ibunda. Kalau kita tidak terbiasa. Ibunda ingat itu hadisnya itu. Ketika kita tidur, setan mengikat 3 ikatan. Ketika kita tidur itu, kita bangun memuji Allah, lepas ikatan pertama. Kita berwudu, lepas ikatan kedua. Kita sholat baru lepas ikatan ketiga. Dan pagi harinya dia menjadi orang yang cerah,
gembira, senang. Itu orang kayak Anda nih bangun subuh, senang, gembira, walaupun THR belum turun. Hilalnya masih jauh ini, THR masih jauh. Misalnya ini, belum isbat. Tapi Anda tenang, nggak apa-apa lah. Saya juga udah tua, nggak banyak. Jas untuk sholat masih bisa yang tahun yang lalu. Tenang. Berbeda dengan orang-orang yang nggak sholat subuh itu. Dia akan nanti bangun, kata Nabi, dalam keadaan yang buruk. Yakni dia dipenuhi dengan kemalasan itu. Orang-orang yang rajin itu kan dok. Yani orang-orang yang bangun subuh, lihat orang-orang yang rajin itu. Dia bangun subuh itu udah bangun. Betul ya bunda? Tukang sayur itu bangun dia subuh, yang jualan subuh itu. Orang lagi tidur udah bangun. Walaupun sebagiannya tidak sholat subuh sebagiannya. Tapi maksud saya dia semangat. Apalagi tentara. Kalau tentara kesiangan gimana? Tahu-tahu udah diikat sama musuh. Itu menarik sekali itu kalau kita bahas. Tapi panjang nanti dibahas. Yang ketiga, yakni pahala ini ya. Yakni dijanjikan surga. Kata Rasulullah SAW dari Abu Musa al-Ash'ari, man shallal bardaini dakhalal jannah. Ini janji Rasulullah. Siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga. Ini hadis dikeluarkan Bukhari. Apa kata para ulama? 2 waktu yang dingin itu adalah sholat subuh dan asar. Karena keduanya itu orang lagi lalai. Betul, Ibunda? Asar itu orang lalai. Kenapa? Lagi main poli. Lagi tamasya betul kan? Lalai kan? Tamasya ke Dendam, jalan-jalan nengok di atas itu kan, duduk-duduk pakai motor, nengok pemandangan, nengok bangau apa. Atau lagi sibuk belanja di BIM, ya kan? Itu asar, tahu-tahu maghrib. Atau subuh. Betul Ibunda, itu bagi orang yang hatinya terbuka. Apalagi wanita. Wanita kan yang sulit sekarang itu kan kadang dia nggak sholat alasannya nggak ada mukena. Kemudian keistimewaan sholat subuh yang kedua, tadi pahala. Ya, ini keistimewaan yang kedua itu melihat Allah. Ya, inilah keistimewaan yang tertinggi di antara keistimewaan yakni sholat subuh itu. Rasulullah menggambarkan yakni sesuatu yang lebih tinggi, lebih nikmat daripada surga. Yakni kenikmatan bisa melihat Allah ketika di surga itu. Nah, siapa yang dapat itu? Yakni mereka yang menjaga 2 sholat, yakni sholat subuh dan asar. Ini hadis Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah. Kata dia, berkata sahabat Jarir bin Abdullah, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Ketika melihat bulan purnama, beliau berkata, nanti kalian akan melihat roh kita itu seperti kita melihat bulan itu. Yakni terlihat dan tidak berdesak-desakan. Jelas, sempurna. Maka kata Rasulullah, kalau kalian mampu, jangan kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka kerjakanlah. Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan sholat subuh. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, keistimewaan sholat subuh yang ketiga Ibunda, yakni ancaman atau siksa yang pedih bagi orang yang meninggalkannya.
Dari hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan Rasulullah SAW bermimpi. Lalu Rasulullah diperlihatkan azab orang yang berdosa dari orang-orang muslim. Ya, dia dijemput oleh Jibril dan Mikail. Pergi bersama Jibril, Mikail. Lalu Rasulullah melihat atau mendatangi orang yang sedang tidur, dan yang lainnya beliau lihat sedang tegak membawa batu. Lalu tiba-tiba melepaskan orang itu, batunya itu tepat pada kepalanya hingga hancur luluh kepalanya itu. Batu itu telah meleburkannya. Kemudian dia ambil lagi, ulang lagi terus seperti itu. Kemudian dia akan melakukan sebagai yang dilakukan pertama kali. Lalu Rasulullah berkata kepada dua malaikat, yakni Jibril dan Mikail, "Subhanallah, apa ini?" Sudah jalan-jalan, kata Mikail dan Jibril. Dan beliau melewati peristiwa yang lain banyak, ya. Tak mungkin disebutkan satu persatu, ya. Lalu dua malaikat tadi bercerita tentang yang dilihat oleh Nabi tadi, yakni orang yang Anda lihat tadi Muhammad yang pertama kali tadi, yakni yang memecah kepalanya dengan batu ialah orang yang membawa Al-Quran namun mencampakkannya begitu saja, dan orang yang tidur pada saat sholat wajib. Itu ancamannya. Dan sholat subuh itu paling banyak, yakni orang tidur ketika sudah masuk sholat subuh. Keistimewaan sholat subuh yang keempat, sholat sunnahnya itu lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Nah, ini sepertinya hadisnya ini sudah familiar, ibunda sering dengar, ya. Berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Sholat subuh itu kata Nabi, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sholat sunnah subuh itu, yakni qabliyah subuh tadi, antara azan dan qomat tadi, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Alangkah besarnya pahala sholat sunnah subuh itu, ibunda. Kalah itu Elon Musk oleh ayahanda ini. Elon Musk itu katanya orang yang paling kaya, berapa triliun ribu hartanya. Kalah sama orang yang sholat sebelum subuh itu, yakni dia dapat seperti dunia berserta segala isinya itu. Kemudian yang kelima, keistimewaan sholat subuh itu, ibunda, ada beberapa perlakuan khusus terhadap sholat subuh ini yang nggak didapati sholat lain. Yang pertama, yakni sholat subuh dia merupakan sholat yang paling utama yang diwajibkan pada kaum muslimin di samping sholat asar. Jadi kewajiban pertama itu, yakni sebelum Nabi naik atau mi'raj, Isra Mi'raj, yakni sholat pada waktu pagi dan petang, yakni sholat subuh dan asar. Nah, berbedanya dia, yakni ketika sudah Nabi Isra, asar itu dia jadi 4. Sementara subuh tetap 2. Begitu pula saat safar atau saat kita perjalanan, maka dia menjadi dikosor sholat yang lain itu, iya kan? Yakni zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, dan yang lainnya bisa dijamak. Tapi berbeda dengan subuh, subuh tidak bisa dikosor dan tidak bisa dijamak. Ini keistimewaannya. Yang kedua, ada azannya itu yang berbeda dengan azan apa? Azan di sholat yang lainnya itu. yakni azan subuh itu secara sunnah itu 2 kali. Di zaman Nabi muazzin itu ada beberapa orang. Muazzin Nabi di Madinah itu ada 2 subuh. Yang pertama Bilal. Bilal itu dia azan, maka masih boleh kita makan minum, yakni sahur.
Berhentinya ketika Abdullah bin Abi Maktum, sahabat Nabi yang tunanetra itu azan. Dan azan subuh itu ada perkataan tambahan ziyadah, yakni as-salatu khairum minan naum. Dan alhamdulillah saya dapat kabar udah 10 ya, udah lebih ya. Masjid di Bengkulu ini sudah menegakkan sunnah azan subuh 2 kali. Al-Furqon Kebundahri, Akbar Anggur. Jadi ibunda kalau dengar cepatnya azan. Itu azan awal namanya. Jaraknya mungkin kurang lebih 50 menit sebelum masuk sholat subuh. Kalau sekarang kita subuh jam 5 ya. Berarti jam 4 azan pertama itu. Itu sepertinya lebih bagus bangunin orang. Lebih bagus saya bilang ya. Saya nggak mau menyalahkan mutlak. Dibanding gedor-gedor rumah orang, teriak-teriak, wow, itu kan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah memberikan doa khusus sudah sholat subuh ibunda. Ibunda bisa amalkan ini. Zikir kita sudah sholat itu kan biasa kan. Astagfirullah, 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 mantas salam, minkas salam. Kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Allahumma ajirni minan nar dan seterusnya itu. Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi dan seterusnya itu. Tetapi di saat sholat subuh ada diriwayatkan Abu Dzar Rasulullah bersabda, barang siapa mengatakan atau membaca zikir setelah sholat subuh sebelum dia meninggalkan tempat duduknya dan sebelum dia berbicara sedikit pun, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikutin amri semuanya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ia tidak memiliki sekutu. Miliknya kerajaan dan segala pujian. Dia maha menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang membacanya, kata Rasulullah, sebanyak 10 kali. Berapa? Nah, ini ditentukan jumlahnya. Ditulis baginya 10 kebaikan. Dihapus 10 kesalahan. Diangkat derajatnya 10 derajat. 1 hari penuh ia terlindung dari sesuatu yang tidak disukainya, terlindung dari setan. Tidak ada dosa yang pantas dianggap sebagai dosa kecuali syirik. Ini hadis riwayat Tirmizi, hadisnya sahih. Jadi ini dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, yakni ba'da salat subuh. Itu keutamaannya, pahalanya seperti yang Amri sebut tadi ibunda. Yang keempat, Rasulullah SAW selalu menyuruh kaum muslimin untuk memendekkan bacaan ketika sholat itu, yakni para imam. Tetapi di sholat subuh, dianjurkan yakni agak dipanjangkan bacaan sholat itu. Ya, agak dipanjangkan, berbeda dengan tadi. Makanya kita sebutkan tadi. Kenapa? Karena sholat tadi itu disaksikan oleh malaikat. Yang kelima, ada bahkan bacaan khusus untuk sholat subuh, yakni ketika hari Jumat. Apa bacaannya ibunda, ayahanda? Iya, yakni di rakaat pertama membaca surah Sajadah sampai selesai. Di rakaat kedua membaca surah Al-Insan sampai selesai. Itu keistimewaannya itu. Ya. Kemudian keistimewaan sholat subuh yang keenam, waktu yang menjadi saksi. Allah mengagungkan waktu subuh di dalam Al-Quran. Dan Allah tidak pernah bersumpah dalam kitabnya ini dengan waktu sholat kecuali sholat subuh dan asar.
Waktu sholat subuh itu Allah berkata, wal fajri walayalin asri, dan seterusnya. Surah Al-Fajr itu, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Sholat asar itu wal asri, demi waktu asar. Kemudian keistimewaan sholat subuh yang ketujuh, yakni berada di lindungan Allah. Kata Nabi SAW dari riwayat Jundab bin Sufyan, sahabat, barang siapa yang menunaikan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan sholat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Yakni jaminan Allah maksudnya dalam perlindungan Allah. Jadi ibunda jangan takut, yakni mau sholat subuh keluar ke masjid. Ini pahalanya ini, yakni pahala syahid. Kalau sampai seseorang itu gara-gara sholat subuh ke masjid dia terbunuh, maka orang yang membunuhnya itu Allah ancam dia, Allah akan tuntut dia, dan Allah akan membenamkan dia sampai neraka yang paling bawah itu, ya. Kemudian keistimewaan sholat subuh yang ke-8, Rasulullah SAW itu menjadikan sholat subuh itu sebagai kesempatan mengajarkan kebaikan para sahabatnya. Beliau sering memberikan pelajaran waktu subuh itu, ibunda, ya. Soal jawab, karena memang belajar itu waktu subuh yang paling enak. Membaca, jadi subuh itu istimewanya dia mutiara, muara ilmu dan iman. Orang-orang yang belajar itu waktu subuh itu lebih enak. Yakni apa? Karena ketika saat itu pikiran fresh, badan segar, cuaca lagi sejuk, dan suara sedang hening, tenang. Yang ke-9 keistimewaan sholat subuh, yakni latihan bagi rohani, ibunda, bagi rohani. Apa itu? Yakni Rasulullah misalnya menganjurkan kita ketika selesai sholat subuh tidak langsung balik ke rumah kalau memang bisa. Yakni kita menunggu di masjid itu seperti ayahanda sekarang ini. Zikir, membaca kitab, buku barangkali yang buku-buku manfaat, lalu mendengarkan taklim dan sejenisnya, pengajian atau apa kata Rasulullah, barang siapa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, apa istilah itu, syuruk, ya. Kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh yang ditunaikan dengan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi orang yang sholat subuh lalu dia nggak langsung pulang, dia duduk di masjid sampai matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat. Ada yang bilang sholat duha di awal waktu, ada yang bilang sholat suruk, apalah 2 rakaat. Dia seperti dapat pahala haji umroh. Kalau ayahanda ibunda setiap hari dalam seminggu seperti itu, berarti seolah-olah ayahanda dan ibunda sudah pergi haji umroh 7 kali dalam seminggu. Yang ke-10, yakni sebagai penghapus dosa setengah usia. Rasulullah berkata, solat merupakan penghapus dosa antara solat yang satu dengan solat yang lain. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain menghapus dosa di antaranya. Jumat yang satu, Jumat yang lain menghapus dosa. Dan solat 5 waktu dengan solat yang lainnya, solat 5 waktu yang lainnya itu menghapus dosa. Ya, yakni yang dimaksud dosa-dosa kecil. Kata Rasulullah, seorang muslim yang apabila datang waktu sholat wajib menyempurnakan wudhu, khusyuk dan rukuknya, maka perbuatannya tersebut menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu sampai dia melakukan dosa yang besar sepanjang masa. Dan yang terakhir dari keistimewaan sholat subuh yang ke-11,
yakni berkah di setiap langkah ayahanda ibunda berjalan itu. Berkah kita berjalan itu. Rasulullah SAW menarik perhatian para sahabat, ya, dan perhatian kita juga. Yakni pernyataan beliau bahwa keberkahan itu ada pada pagi hari. Keberkahan itu kata Nabi ada waktu pagi dan tidak bisa dimanfaatkan kecuali orang-orang yang terpilih yang bisa bangun di pagi-pagi buta itu. Dia dapat doa Nabi. Perhatikan ibunda, kalau kita bangun pagi-pagi sholat subuh itu dapat doa Nabi. Riwayat dari Sahar Al-Ghamidi, dia berkata, Rasulullah bersabda, ya Allah berkatilah umatku di waktu paginya. Jadi kalau kita di pagi itu melakukan aktivitas yang diridhoi, dapat doa dari Nabi, yakni dapat keberkahan. Petani-petani itu dia menanam menanam tanamannya itu waktu pagi, Allah beri keberkahan. Para peternak itu dia mengeluarkan ternaknya itu pada waktu pagi itu, Allah beri keberkahan dengan suburnya tanamannya itu dan berkembang biaknya, yakni hewan ternaknya itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan dengan istiqomah, yakni kewajiban kita setiap hari, yakni yang termasuk di dalamnya sholat subuh secara berjamaah ini, terutama bagi laki-laki ke masjid, dan kita dapat keutamaan 11 keutamaan sholat subuh yang telah kita sebutkan tadi, dan berbagai macam keistimewaan keutamaan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali cukup sampai di sini ya. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Masih ada 6 menit lagi. Kang. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keistimewaan salat subuh itu salat subuh mati syahid. Yang dipertanyakan Ustaz, syahid mana itu? Syahid dunia akhirat atau syahid dunia atau syahid akhirat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus sekali ini. Ini menunjukkan ayahanda sangat perhatian, dan saya yakin ayahanda sudah tahu jawabannya. Yakin saya, tapi beliau ingin berbagi ilmu. Kenapa? Salah satu cara berbagi ilmu itu adalah kita bertanya untuk orang lain. Kadang-kadang orang sudah tahu dia, tapi supaya orang paham. Itu bersedekah ilmu namanya. Gak ada salahnya kita, ngapa lu gak bertanya? Gua mau udah tahu. Jadi salah gak Ustaz kalau saya melihat ada orang cara sholatnya salah, tapi saya udah berani langsung negur, ya kan? Apalagi dia imam misalnya, bukan imam sini, bukan, salah pula salah. Tapi dia takut kalau nak negur langsung kan? Caranya Ustaz, saya bertanya dengan Ustaz, boleh? Itu boleh, gak apa-apa. Betul sekali ayahanda. Syahid yang dimaksud, yakni ketika orang dia dibunuh karena mengamalkan perintah Allah, sedang beribadah, sedang sholat, mau sholat dan seterusnya, itu yang dimaksud, yakni syahid dunia. Apa bedanya syahid dunia dengan akhirat? Ada beberapa syahid akhirat itu cuma satu. Syahid akhirat itu yakni orang yang mati berperang melawan orang kafir. Nih kita orang kaum muslimin berjihad dengan ulil amri, pemimpin kita. Orang diserang orang kafir atau perang maju, lalu dia meninggal, maka dia syahid akhirat. Yakni dia tidak dijalankan seperti orang, yakni dimandikan, diganti kafan, enggak, dia langsung dikubur dengan baju yang dia berdarah itu, terluka itu.
Dia disolatkan seperti itu. Dan Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan seperti itu. Itu perbedaannya. Sedangkan syahid dunia itu banyak. Wanita yang melahirkan itu syahid dunia. Orang yang mati terkena wabah itu syahid dunia. Maksudnya dia dapat pahala syahid, tapi syahid dunia. Orang yang sakit perut, orang yang tertimpa benda keras, berat, orang tertimpa truk, tertimpa kontainer, tertimpa kayu, itu mati syahid. Orang yang mati tenggelam, orang yang mati terbakar, apalagi Bunda? Hah? Iya tadi itu COVID itu ya ini wabah. Taun, kalau ini itu taun. Ayahanda orang-orang dulu tahu taun, kolera. Karena dulu belum ada obatnya ya Ayahanda ya. Zaman Ayahanda kecil dulu sering kan orang kolera ngantar Pak pagi, Pak sorenya dia puluh. Karena wabah kolera itu belum ada obatnya. Itu mati syahid. Syahid dunia. Bedanya apa? Dia tetap dimandikan, dikapankan, disolatkan. Dia hanya dapat pahalanya. Perlakuannya sama seperti yang lain. Beda dengan yang syahid akhirat tadi, yang perang tadi itu. Begitu. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semakin tambahan kekuatan dan hidayah, dan berdoalah selalu kepada Allah. Allah kuatkan kita selalu untuk ibadah, wabil khusus yang kita bicarakan subuh kali ini, yakni sholat subuh, yakni melakukannya berjamaah dan kita lakukan di masjid. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbi wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.